3 bulan, itulah tepatnya berapa lama. Peluncur roket Rusia ini telah meneror militer Ukraina hari demi hari. Roket dari peluncur ganda Bojovaya Machina 30 Smerch menghantam kendaraan, infrastruktur, dan pasukan Ukraina. Menakutkannya, monster ini bisa menembakkan semua roketnya dalam waktu kurang dari 1 menit 38 detik. Jika kita bicara tepat dan cepat, alat ini bisa langsung pergi ke arah matahari terbenam, sehingga serangan balasan kini mustahil. Awalnya, Ukraina tidak tahu apa yang menimpa mereka. Beberapa roket bahkan muncul tiba-tiba dan menghantam area sipil di Kherson, Mykolaiv, dan Zaporizhia. Butuh berminggu-minggu pengawasan terus-menerus sebelum mereka menemukan targetnya yang bersembunyi lebih dari 30 km di dalam Rusia. Mereka benar-benar menyaksikan secara langsung saat Bojovaya Machina 30 meluncurkan roket dari ladang terbuka, kemudian berkemas dalam hitungan menit dan menghilang ke hutan terdekat. Tapi Ukraina tidak berniat membiarkannya lolos lagi. Dalam hitungan menit, mereka mengirim 2 drone kamikaze ke arah peluncur itu dan salah satunya mengenai misilnya, memicu ledakan besar yang menghancurkan sistem tersebut sepenuhnya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan tim luar biasa yang bertanggung jawab, tidak hanya atas penghancuran peluncur roket berbahaya ini, tetapi juga lebih dari 12 miliar perlengkapan militer Rusia, termasuk lebih dari 2.000 tank dan 3.000 kendaraan tempur infanteri. Inilah detasmen pasukan khusus Garda Nasional Ukraina, kelompok Lazars. Yang lebih mengejutkan daripada kerusakan senilai 12 miliar adalah kenyataan bahwa orang yang memimpin kelompok ini bahkan bukan seorang tentara profesional, dia sebenarnya adalah seorang produser film. 56 tahun ini berhasil mengubah sekelompok kecil relawan sipil menjadi salah satu unit perang drone paling mematikan di Ukraina. Kenalkan Pavlo Yazarov. Dikenal juga dengan nama Sandy Lazar. Sebelum perang, dia dikenal sebagai produser televisi, memiliki studio televisi besar, dan memproduksi talk show politik populer. Kini, dia memimpin unit drone paling efektif di Ukraina yang telah beroperasi diam-diam selama 3 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Namun, pada Agustus 2025, Forbes Ukraina menampilkan Yedozadov di sampul majalah dan membagikan rekam jejak luar biasa kelompok itu ke dunia. Didirikan September 2023, kelompok Lazar rutin menghancurkan peralatan Rusia senilai 300 juta per bulan, dibuktikan dengan video yang tak terbantahkan. Penghancuran oleh mereka sangat tinggi, hampir 1 dari 5 tank Rusia yang hancur di perang ini adalah hasil mereka. Menurut staf umum Ukraina, Rusia telah kehilangan sekitar 11.300 tank dan lebih dari 23.500 kendaraan lapis baja sejak invasi dimulai, dan kelompok Lazar sendiri bertanggung jawab atas sekitar 20 dari kerugian tank tersebut. Unit ini bernaung di Brigade ke-27 Garda Nasional dan mayoritas anggotanya adalah warga sipil yang menjadi pilot drone terampil. Semuanya dimulai ketika pemimpin mereka, Pavlo Yedozadov, memutuskan untuk menjadi sukarelawan saat Rusia melancarkan invasi skala penuh pada akhir 2022. Berkat keterampilan organisasi dan pemikiran uniknya, ia membentuk tim perang drone baru yang berbeda dari sebelumnya di Ukraina. Di bawah kepemimpinannya, kelompok Lazar berkembang dari proyek sukarelawan menjadi unit drone pembom berat paling mematikan di Ukraina, dengan lebih dari 1.300 pejuang yang dikerahkan di sepanjang seluruh garis depan. Tim mereka kini dikerahkan sekitar tiap 10 km di garis depan dan hampir setiap malam. Sebuah pasukan yang terdiri dari 90 hingga 100 kru drone sibuk bersiap untuk memberikan mimpi buruk baru bagi pasukan Rusia. Mencoba untuk beristirahat, Anda lihat, yang benar-benar membuat kelompok Lazar menonjol dan sangat mematikan adalah keahlian mereka dalam berinovasi. Mereka mengubah perangkat keras biasa dan bagian acak menjadi senjata mematikan dengan cara tak terduga. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2022, Yedozadov mendapatkan sebuah drone pertanian selundupan dari penyelundup rokok yang nilainya sekitar 10.000. Dia memasang ranjau anti-tank era Soviet ke drone, mengubahnya jadi senjata dan mengubah peperangan modern untuk generasi mendatang. Awalnya,
Drone terbatas karena butuh sinyal radio langsung. Namun tim Yedazatov mengatasinya dengan memasang terminal Starlink pada drone berat mereka. Ini berarti pilot bisa mengendalikan drone melalui internet satelit dari jarak yang sangat jauh tanpa harus mempertaruhkan nyawa mereka di dekat garis depan. Itu sangat revolusioner. Sebuah drone yang hanya bernilai beberapa ribu dolar dipasangkan dengan bom murah namun mematikan. Tiba-tiba bisa terbang puluhan kilometer ke dalam wilayah musuh. Sementara itu, para pilotnya duduk dengan aman di dalam bunker, benar-benar jauh dari bahaya. Selama lebih dari 3 tahun operasi, hanya 16 anggota kelompok Lazar yang tewas. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan banyaknya misi berbahaya yang mereka lakukan. Sebelum tahun 2022, jika sebuah negara ingin menyerang target sejauh ini di belakang garis musuh, mereka harus mengandalkan rudal yang harganya ratusan ribu dolar, atau mengirim pilot mendekati garis depan dengan sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawa mereka. Setiap misi, itulah yang masih dilakukan Rusia hingga kini. Kita sudah melihatnya di bagian pembuka. Mereka mengerahkan peluncur roket 10 juta hanya untuk satu target. Masalah lain, baterai drone komersial standar hanya bertahan 20-30 menit. Kelompok Lazar mengatasi masalah ini dengan menambah bank baterai besar pada drone. Teknisi mereka memasang 18 paket baterai pada setiap drone, bukan 2 paket seperti biasanya. Kini, drone yang dulu hanya bisa menyerang 2 target per misi, sekarang mampu menyerang hingga 16 target dalam satu malam karena durasi terbang lebih lama. Untuk urusan muatan atau baba yaga, seperti yang disebut kelompok Lazar, drone mereka sangat serbaguna dan dirancang menangani berbagai jenis amunisi. Beberapa drone dapat menjatuhkan beberapa granat menggunakan alat penjatuh otomatis yang dibuat khusus dengan printer 3D, sementara yang lain membawa satu hulu ledak yang kuat. Seperti ranjau anti-tank yang dimodifikasi atau peluru artileri 155 mm besar. Fleksibilitas ini memungkinkan pasukan Ukraina menyerang banyak posisi musuh di area luas, atau memusatkan tembakan untuk menghancurkan bunker, tank, atau kendaraan lapis baja dengan presisi tinggi. Jadi, bukan hanya beberapa penggemar drone yang menjatuhkan granat secara acak. Yedazadov menciptakan versi drone McDonald's yang terorganisir, sangat efisien, dan mematikan. Pertengahan 2023, drone Ukraina hanya mampu terbang 3 km melewati garis depan dan langsung menemukan target mudah. Kini, kendaraan lapis baja sulit ditemukan, bahkan hingga 20 km di belakang garis musuh. Kelangkaan target ini membuktikan efektivitas mereka selama ini. Untuk membuatnya lebih seru, Ukraina menjadikan penghancuran tank Rusia sebagai olahraga kompetitif dan mulai mencatat skor secara resmi. Kru drone mendapat 12 poin untuk membunuh tentara, 40 poin untuk menghancurkan tank, 50 poin untuk peluncur roket ganda, dan 120 poin untuk menghancurkan konsentrasi infanteri musuh. Mengubah perang jadi papan peringkat seperti video game memang kontroversial, tapi ini perang. Tebak siapa yang mendominasi papan skor? Kelompok Lazar. Di Juni 2025, unit Yedazarov mencetak skor 2 hingga 5 kali lebih tinggi dari tim lain. Pada kategori tank, kendaraan lapis baja, dan artileri yang hancur. Musim panas ini, kelompok Lazar mulai memburu artileri musuh yang berada 50-100 km di belakang garis depan. Itu jauh melampaui jangkauan unit drone first person view lainnya, dan itulah sebabnya mereka berhasil menghancurkan lebih banyak artileri Rusia dibandingkan gabungan 4 tim terbaik berikutnya. Mereka meraih skor tinggi karena metode verifikasi yang sangat teliti. Saat memburu peluncur roket Bojovaya Mashina, 30 Smirch, tim ini berkoordinasi jauh lebih baik dari yang lain. Tidak pernah ada satu drone yang terbang acak dan mengebom sesuatu. Sebaliknya, mereka memakai pendekatan sistematis. Satu drone mengintai musuh, yang lain mengikuti target, lalu beberapa drone serang menyelesaikan tugas. Jika drone pertama mereka meleset atau terjadi sesuatu yang salah, selalu ada drone lain yang siap untuk menyelesaikan tugasnya. Begitulah mereka menjatuhkan buku Rusia senilai 10 juta ini. Sistem pertahanan udara M1 di Donetsk. Awalnya drone membom tempat peluncur bersembunyi, memaksa kru Rusia pindah. Namun, saat buku bergerak, drone lain langsung turun dan meledakkannya, menyelesaikan tugas selamanya. Dengan cara ini, kelompok Lazar tak hanya melakukan serangan tinggi, tapi juga mendokumentasikan
dan memverifikasi tiap pembunuhan. Mereka memang jarang membagikan video serangan ke publik, tapi setiap rekaman langsung dikirim ke komando atas untuk konfirmasi target yang dijatuhkan. Karena itu, Rusia tak bisa menyangkal kehilangan perlengkapan militer bernilai miliaran dolar. Karena di suatu tempat di luar sana, mungkin ada rekaman setiap tank yang hancur berkeping-keping. Pada 2024, Rusia kehilangan sekitar 1.400 tank tempur utama, sehingga harus mengeluarkan tank peninggalan Perang Dingin dari gudang. Tank-tank usang itu sebenarnya tidak berguna, karena drone Lazar biasanya menemukan dan menghancurkan mereka sebelum mencapai garis depan atau menembak. Tank T-90M baru harganya sekitar 3-4 juta dolar, sedangkan model lama masih bernilai jutaan atau ratusan ribu dolar. Peluncur roket ganda Smerch harganya lebih dari 5 juta, sedangkan sistem pertahanan udara Buk sekitar 10 juta. Per Oktober 2025, total kerugian peralatan Rusia telah meningkat menjadi sekitar 100 miliar menurut rekaman bocor dan kesaksian saksi mata. Militer Rusia semakin putus asa untuk menggantikan kerugian mereka yang tak tergantikan, sehingga mereka sampai mengambil langkah-langkah yang benar-benar konyol. Para komandan Rusia berpendapat kendaraan bermesin dan berbahan logam mudah terdeteksi serta dihancurkan drone. Mereka akhirnya memakai hewan untuk transportasi. Dalam radio yang disadap, seorang tentara Rusia terdengar mengeluh. Kementerian Pertahanan kami mengirimkan seekor keledai kepada kami karena kami sudah tidak punya truk lagi. Tentu saja, kelompok Lazar tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian Rusia. Kru artileri Ukraina, tim anti-tank, dan unit drone juga telah menyebabkan banyak kerusakan. Unit Lazar menonjol karena kegigihan mereka memburu target-target Rusia paling berharga seperti tank, artileri, dan sistem pertahanan udara. Aset-aset mahal inilah yang menyebabkan total kerusakan mereka sangat mencengangkan. Contohnya, pada malam 13 Februari 2023 pasukan Rusia melancarkan serangan mekanis mendadak dengan 32 kendaraan, termasuk tank dan pengangkut personel lapis baja. Sayangnya bagi mereka, operator drone Lazar melihat konvoi itu mendekat. Alih-alih membiarkan musuh lewat, mereka segera bertindak. Beberapa drone pengebom lepas landas menuju barisan musuh, menandai setiap kendaraan dengan kamera termal dan mulai menjatuhkan bom satu persatu. Dalam beberapa menit, 27 dari 32 kendaraan jadi bangkai terbakar. Bayangkan kehancuran besar yang bisa terjadi jika konvoi ini sampai ke garis depan. Ukraina hanya kehilangan satu drone kecil dalam operasi ini, jauh lebih kecil dibanding kerugian puluhan juta dolar Rusia. Dalam insiden lain, sekitar 30 tank Rusia dan BMP dikumpulkan, siap melancarkan serangan terkoordinasi. Namun, operator drone Lazar tetap mengawasi, dan saat tepat, drone bersenjata berat datang, menghancurkan atau melumpuhkan seluruh 30 kendaraan lapis baja itu. Dan kemudian ada yang satu ini, sebuah kasus yang sangat lucu dan benar-benar layak untuk disebutkan. Sebuah drone pembom berat kembali dari misi setelah berhasil mengenai target, lalu melihat sistem pertahanan udara Buk M1 Rusia. Tapi drone itu sudah menjatuhkan semua amunisinya. Operator drone memutuskan mendaratkan drone dengan hati-hati di atas kendaraan Rusia itu saat kendaraan terus melaju di jalan. Tak lama kemudian, saat tentara Rusia itu memarkirkan dan keluar dari kendaraan mereka untuk mengobrol setelah misi, mereka akhirnya menyadari keberadaan drone tersebut. Bingung, tentara Rusia menusuk drone dengan tongkat. Lalu, operator Ukraina meledakkan drone itu dari jarak jauh. Sisanya adalah sejarah. Yang luar biasa dari kelompok Lazar adalah hampir seluruh anggotanya, sekitar 98 orang, adalah mantan warga sipil. Mereka pria dan wanita yang hingga baru-baru ini hampir tidak punya pengalaman militer. Mereka pengusaha, spesialis, teknologi informasi, insinyur, mahasiswa, bahkan produser televisi. Ternyata Yedazadov berbakat menemukan potensi tersembunyi. Misalnya, dia menunjuk seorang wanita muda tanpa latar belakang militer sebagai kepala stafnya. Karena keterampilan organisasinya yang luar biasa, dia sangat cocok untuk operasi unit yang berkembang pesat. Di unit militer biasa, posisi ini biasanya untuk perwira berpengalaman. Tapi Yedazarov lebih menilai kemampuan daripada
pangkat, atau senioritas. Kepercayaan dan warga sipil yang kompeten memungkinkannya menumbuhkan ide-ide baru tanpa terhambat doktrin kaku yang menahan militer Rusia selama hampir 4 tahun. Anggota paling terkenal kelompok Lazar adalah pilot drone bernama Sandy Fish Now. Sebelum perang, Fish adalah pemilik usaha kecil yang hobi menerbangkan drone. Akhirnya, dia jadi pilot drone pertama Yedazadov saat awal unit itu. Sekarang, Kapten Fish telah membangun reputasi yang luar biasa. Secara pribadi dikreditkan telah menghancurkan lebih dari 500 peralatan militer Rusia. Sekarang, meskipun semua keberhasilan mereka, kelompok Lazar masih menghadapi beberapa masalah besar. Yedazarov telah berulang kali memperingatkan bahwa unitnya sedang mengalami kesulitan keuangan. Pada anggaran pertahanan Ukraina 2025, kelompok Lazar hanya dapat kurang dari 95 juta. Jumlah itu terlihat banyak, tapi tetap tak cukup untuk operasi penuh mereka hingga akhir 2025. Karena keterbatasan anggaran, produksi drone unit itu turun jadi 30% dari kapasitas dan hanya sepertiga kru terlatih yang punya drone untuk diterbangkan setiap malam. Ini sangat membuat frustrasi karena unit tersebut terbukti konsisten memberikan hasil skala industri saat mendapat pendanaan cukup. Dan tekanan keuangan ini terus berlanjut meskipun Yedazarov berkomitmen untuk menjalankan operasi seefisien mungkin dari segi biaya. Masalah besar lainnya, Rusia tengah beradaptasi. Sejak awal hingga pertengahan 2024, Rusia berinvestasi besar pada sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan atau mencegat drone. Mereka juga meningkatkan teknik kamuflase, mulai sering memindahkan peralatan berharga, menggunakan umpan, dan bahkan memperkenalkan tirai asap serta senjata anti-drone untuk melindungi aset-aset penting. Kelompok Lazar perlu terus berinovasi, seperti memperkuat kendali drone agar tak mudah terganggu, terbang lebih rendah untuk menghindari radar, atau berkoordinasi dengan unit Ukraina lain guna menghancurkan sistem peperangan elektronik Rusia lebih dulu. Namun, dengan dana menipis dan kapasitas operasional terbatas, keunggulan Ukraina dalam perang drone bisa segera hilang. Kini, masa ketika drone Ukraina mudah menghancurkan peralatan Rusia di garis depan telah berakhir. Tim drone sering harus masuk 20-30 km ke wilayah Rusia untuk mencari target, membuat setiap misi jauh lebih berisiko dan rumit. Setiap serangan yang berhasil sekarang membutuhkan pengintaian yang jauh lebih hati-hati dan ratusan penerbangan, yang berarti para pilot harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mencapai sesuatu yang dulunya mudah didapat. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone. Meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam minggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman segaris depan tak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi sedih inilah kenyataan pada dihadapi perang modern sedana. Inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Ini kami percayanya penting meliput semua ini. Karena itu kami luncurkan platform Business Basics. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tak perlu menghapuskan perseratan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs ini. Dengan demikian, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika Anda ingin saling menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tidak tersedia di YouTube, gabunglah di basicsinsider.com. Anda juga akan bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain suara itu, Anda biasa juga ingin membantu live kami dan habar channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.